Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil poster kami yang bertemakan indikator keberhasilan pembangunan. Kami berjumlah 5 orang, yaitu saya sendiri Nandari Saputra, Saya Ahmad Dendi, saya Ahmad Hidayat. Saya Intan Maria Kasmawati Ayu. Saya Dea Aprilia. Saksikan indikator keberhasilan pembangunan sangat penting dalam menilai sejauh mana suatu negara telah berhasil melakukan pembangunan. Salah satu ukuran yang sangat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun, pada akhirnya keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi saja. Pertumbuhan ekonomi. Sebuah paradigma pembangunan yang berkembang pada saat ini adalah pertumbuhan ekonomi. Pembangunan dikatakan berhasil apabila memenuhi produktivitas masyarakat serta memperluas kesempatan kerja. Aspek ini digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi, biasanya dilihat dari besarnya gross nasional produk atau GNP atau produk internasional bruto yang menunjukkan nilai suatu barang dan jasa dalam suatu negara dalam satu tahun. Dapat dibandingkan dengan negara lain, nilai GNP biasanya dibagi dengan jumlah penduduk hingga diperoleh GNP per kapita. Indikator ini digunakan untuk menghitung tingkat kesejahteraan rata-rata penduduk dan suatu negara. Semakin tinggi nilai GNP per kapita, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan. Terdapat pula faktor-faktor seperti pemerataan, pendapatan, tingkat kemiskinan, kualitas hidup, serta kondisi sosial dan budaya masyarakat yang juga menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Rasio Gini digunakan sebagai salah satu cara mengukur keberhasilan pembangunan. Menurut Todara, dalam PAUD 2013, rasio Gini adalah sebuah ukuran ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan keseluruhan yang angkanya berkisaran antara 0, pemerataan sempurna, sampai 1, ketimpangan sempurna. Jika rasio Gini melampaui angka 0,5, masuk kategori buruk dan mudah menimbulkan masalah sosial. timpangan distribusi pendapatan dapat terjadi saat pendapatan sekat antara masyarakat kaya dan miskin yang semakin melebar. Segelintir orang hidup kaya rata di mana-mana, tetapi masih banyak pula orang yang hidup dalam garis kemiskinan, kesehatan buruk, kekurangan izin dan berbagai maka dari itu mulai muncul pandangan bahwa tujuan utama dari proses pembangunan bukan lagi diperhatikan kepada aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi bagaimana mengurangi angka kemiskinan serta ketimpangan. Kualitas hidup IKH, Indeks Kualitas Hidup Physical Quality of Life Index, adalah salah satu indikator alternatif dalam mengukur kinerja pembangunan suatu negara pada usia tertentu. Indikator yang digunakan antara lain angka harapan hidup, tingkat kematian bayi, dan angka rata-rata harapan hidup. Di dalam indeks ini, angka kematian, angka harapan hidup, dan angka kematian bayi dapat mencerminkan taraf kesejahteraan keluarga yang
bersosialisasi dengan kesejahteraan keluarga, pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, serta menggambarkan jumlah penduduk yang mendapatkan akses pendidikan serta hasil pembangunan. Masing-masing indikator tersebut mengukur kinerja pembangunan suatu negara berdasarkan skala 1 sampai 100. Angka kinerja pembangunan terburuk dan angka 100 untuk kinerja pembangunan yang terbaik. IKH digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.